Halo Lighters, welcome to Let's Go with Project. Halo. Iya, sekali lagi ya. Halo, shalom semuanya. Selamat malam. Welcome to Let's Show with Bro James. Yeah. Halo Lighters, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright. Iya, Lighters, seperti biasa, bukan seperti biasa ya, tapi kita masih di series yang sama yaitu Balada Rumah Tangga. Dan di episode kali ini temanya adalah udah jadi suami istri? Emang masih butuh privacy? Bukan berarti yang nonton ini harus suami istri ya, tapi bagi mereka yang pengen tahu tentang rumah tangga, boleh nonton ini juga. Dan seperti biasa, gue masih ditemani selama series Balada Rumah Tangga ini, gue ditemani oleh co-host gue, Cias. Dia ini rambutnya nggak pernah sama dengan namanya. Langsung aja gue mau panggil Sis Dora. Hai. Iya ya, gak representatif ya rambut gue ya. Enggak banget. Justru gue itu mikirnya ya waktu awal, ini nih pasti dia pakai nama panggung. Ternyata namanya beneran Dora, ya kan? Tapi kok rambutnya nggak gini ya? Sebentar, Anda juga rambutnya nggak gini, nggak seperti biasa. Anda siapa? Mohon maaf. Apa sih bercandanya gitu Dora? Ih beneran, aku nggak suka kacamata kamu. Apa sih Dora? Beda loh kamu loh hari ini, bener deh. Ini yang beda bukan kacamataku, yang beda. Oh iya bener. Ya aku nggak setuju sih, tapi tetap. Kita udah mulai belum berantemnya? Aku nggak setuju. Belum. Kena. Jadi kamu mau berantem soal rambutku nih? Iya, aku nggak setuju. Gimana dong? Gini ya Dora ya, namanya juga kehidupan. Pasti ada perubahan. Hari ini begini, besok begitu. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Seperti juga rambutku. Oh gitu ya. Iya, dan yang abadi dan yang pasti hanya satu. Tuhan Yesus. Asik. Aku setuju kalau itu sama kamu. Iya. Tapi biasa banget. Tapi ngeles. sebelum itu, lu ngeles aja. Karena mau balik lagi ke situ, tapi sebelumnya bacain surat dulu dong. Oke. Kita kan udah saling sapa menyapa dan kita udah siap berdebat. Sebelumnya kita nyapa-nyapa dulu nih. Siapa aja yang udah nongkrong di Let's Show with Bro James malam ini di GoPlay? Karena dengar-dengar udah ada yang sampai 3 hari yang lalu tuh udah nongkrong loh di GoPlay. Kasihan banget. Ternyata dia bukan nonton, dia pegawai GoPlay. Ada Frida Claudia. Oh, ini mah setia ini. Edi hadir. Wih, ada Alani, ada Yuni. Frida deg-degan. Kenapa Frida deg-degan? Kalian deg-degan nggak? Ada apaan sih? Kenapa deg-degan dia sih? Oh, banget. Sama. Bro James, sekalian dong ya buat apa sih? James di awal. Aku mau nanya Lighters nih. Udah rame banget tuh 3.000 orang yang nonton. Coba deh diadakan polling, setuju sama aku nggak kalau rambutnya James cocokan yang kemarin warnanya biru. Putih ya, putih versus biru. Coba James sebaiknya seru biarin. James suka. Jadi dulu tuh ya Lighters atau mungkin baru ada yang nonton dulu tuh ini orang ya rambutnya warnanya silver, keren banget menurut aku. Sebenarnya memang anugerah dari Tuhan juga, bukan dia silverin sih. Ayo. Sana baca, puas-puasin tuh. James sebaiknya suka-suka deh. Oke, nggak ada. Terus? Ada.
Apa tadi? Ya, belum sempat baca deh. Udah habis pollingnya. Seharusnya pelangi katanya. Oh gitu? Tuh putih Oke. aja 3 orang tuh. Kan bener setuju sama aku. 3 orang putih, 1 orang hitam, yang lainnya pelangi. Oke. Berarti Ya kamu udah ya. nggak putih ya? Ya udah, ya udah, ya udah, ya Kita udah. balik back to stop. Ya udah. Oke, Lighters, Dora, kita lupakan masalah rambutku. Seperti biasa, kita akan mulai berdebat, tapi sebelumnya kita harus baca surat dulu. Iya Ini. dong. Silakan pembaca surat. Hai Bro James dan Sis Dora. Tolong dicerahkan dong. Saya istri yang sudah 3 tahun menikah. Puji Tuhan, selama menikah, saya merasa bahagia dan bersyukur Tuhan memberikan suami yang baik. Cuma ada satu hal yang membuat saya sedikit kurang nyaman nih. Suami saya itu tuh sering sekali pakai HP saya. Kadang untuk main games, lihat-lihat sosmed, browsing. Pokoknya serasa pakai punya milik dia sendiri. Atau juga nih, dia sering banget bales-balesin WA dari teman-teman saya yang kebetulan teman-teman dia juga sih. Nah, sering juga nih dia baca jurnal harian saya. Kan saya jadi nggak nyaman gitu ya kalau saya mau nulis hal-hal yang personal, ya kan? Saya pernah coba utarakan keberatan saya pada suami. Tapi dia bilang, kita kan sudah menikah, jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Nah loh, dia ngomongnya begitu. Yang saya mau tanyakan, apa benar kalau sudah menikah, berarti sudah tidak ada lagi tuh namanya privasi-privasi? Bro James, Sis Dora, tolong dong dicerahin. Oke, gua sih jelas ya. Gua paling nggak suka nih kalau udah sampai kayak tadi. Make handphone, ngecek-ngecek, baca jurnal, ngecek-ngecek sosmed, balas-balasin WA. Aduh, itu nggak banget. Ayo Dora. Kenapa sih? Nggak banget. Kan udah suami istri, sudah menjadi satu daging gitu. Ya udah, terbuka semuanya, semuanya terbuka. Enggak selalu terbuka. Ada waktu-waktu tertentu suami istri memang perlu terbuka. Ya. Tapi kalau untuk untuk yang satu ini enggak. Kamu hanya menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan pendapatmu. Iya loh, iya makanya aku baca ayat-ayat, kamu baca makanya ayatnya. Dah, gini aja. Jadi satu nggak apa-apa. Beneran. Gini aja, kita tanyain dulu nih ke Lighters ya. Ini kayaknya udah jelas, ini jelas banget. Aku yakin pasti banyak yang dukung aku. Kita lihat ya, kita cek pollingnya ya. Siapa yang setuju sama Dora, siapa yang setuju sama aku? Mungkin perlu dilurusin dulu ya, privasinya seperti apa gitu, James. Iya, tapi lihat dulu. Ya udah. Privacy literally bener-bener rahasia gitu ya berarti ya. Sendiri-sendiri. Teman-teman gimana? Aku tidak ada privacy. Ya, telat ini. Pollingnya udah ada privacy, tetap ada dong walaupun sudah married. Tuh kan? Yes. Berapa hasilnya? Nggak kelihatan di aku nih. 67% itu setuju sama aku, sisanya setuju sama kamu. Udah. Ya, udah beda cuma 10%, tapi kan tetap harus terbuka dong. Kenapa harus ada privacy sih? Ya. Gini. Ya udah gini deh, Dor. Sebelum kita lebih lanjut, privasinya sejauh mana? Enggak, privasinya sejauh mana? Gitu. Kalau menurut aku nih ya, tetap yang namanya, jadi gini, ada hal-hal tertentu yang kita perlu sendiri-sendiri memang. Makanya kenapa itu sampai dinamain, ini handphoneku ya, itu handphone kamu. Enggak, kecuali memang kita handphone bersama ya, itu beda. Itu nggak usah dibahas malam ini. Ini kita kan punya sendiri-sendiri gitu loh. Itu maksudnya apa? Ya karena ada tujuannya sendiri-sendiri dan kita harus menghormati sih hak milik masing-masing itu sih. Jadi nggak bisa bareng-bareng.
Kenapa nggak bisa bareng-bareng? Kan temenmu temenku juga, ibumu ibuku juga, kakakmu kakakku juga, Ferguson. Jadi nggak apa-apa. Jadi aku mau handphonemu ya handphoneku juga. Apalagi akun bangku juga gitu maksudnya. Maria Kenapa? Mercedes. Ferguson, kalau kamu kayak gitu, pasti istrimu tuh curiga. Aku yakin deh, istrimu pasti curiga ada yang ditutup-tutupin. Tuh, si Frida bilang tuh juga tuh. Pasti kamu ada Apa? yang rahasia-rahasiain kamu. Pasti kamu punya akun banknya 2 ya. Handphone pun nomornya 2 gitu kan? Gini loh ya. Kalau nggak ada rahasia ya udah dibuka aja. Why not? Kenapa kacang? Iya, tapi gini loh ya. Kan seperti yang aku bilang tadi, itu handphonemu, ini handphoneku. Bakalan kacau nggak sih kalau tiba-tiba dia ngebaca sesuatu, perbincangan gua sama siapapun lah, mau saudara, kayak mau orang, mau temen, dia tuh nggak ngerti awalnya pembicaraan kita apa, tiba-tiba nyolot, marah, terus jadi berantem. Terus gua harus ngejelasin, aduh, ngerti nggak sih? Itu satu. Terus yang kedua, tiba-tiba dia main ngebalesin WA aja, padahal itu urusan kerjaan. Terus tiba-tiba dia main ngebalesin sosmed gua, padahal kata-katanya dia itu gua nggak seberapa deket sama orang ini, tapi dia nganggapnya deket. Kacau deh pokoknya gitu loh. Nggak bisa, apalagi tadi ya sampai membaca jurnal pribadi. Namanya aja jurnal pribadi, kok masih dibaca? Gini loh maksudnya, itu barang sendiri-sendiri. Kalau mau pakai, mau pinjem, silakan. Tapi sesuai, maksudnya harus dengan persetujuan dong. Harus dengan disetujui dulu. Ada kasus-kasus tertentu yang kita boleh saling sharing. Tapi harus dihormatin dulu. Maksud gua, itu handphone lo, ini handphone gua. Iya, terus gimana dong emang? Kan mestinya ya udah gitu. Bersama-sama nih gue kasih tahu ya. Kenapa nggak harus ada privacy-privacyan? Oke. Biar Apa? biar nggak curiga-curigaan, biar nggak cemberut. Nih ya, Iya, ada fakta-faktanya, pemirsa. Jangan ngomong kotor. Hah? Apa kotor? Itu tadi. Nih, kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu rahasia? Pernikahan bukan hanya menyatukan fisik, tapi juga menyatukan pikiran dan perasaan. Dan akun-akun Facebook, dan akun-akun Instagram, dan akun-akun Twitter, dan handphone kamu juga. Itu loh banyak artis-artis itu loh yang jadi satu, suami istri jadi satu akunnya. Siapa? Mana? Emang ada? Raffi Nagita. Aduh Dora, please deh. Itu untuk kepentingan bisnis. Oh iya, tapi kan harus ada kesepakatan. Berarti mereka sepakat untuk nggak ada privacy iklan masing-masing. Itu settingan Dora untuk mendapatkan cuan. Beda. Tapi kan sebelumnya ada kesepakatan. Kalau orang yang nggak sepakat, oke, boleh sama-sama, postingnya boleh bareng-bareng, passwordnya boleh tahu. Iya, kan tadi aku udah bilang itu kalau handphone bersama. Tapi kalau handphone sendiri-sendiri harusnya tetap dihormatin dong. Lagian alay banget sih Dora. Facebook akunnya bareng, IG akunnya bareng, artis bukan, tapi namanya jadi satu. Kebayang nggak sih kalau aku gitu ya sama istriku tiba-tiba akunnya bareng, namanya apa ya? James dan Laren, Jalar. Wah, keren ya. Jalar Raya. Iya, nggak menjual ya. Kalau aku KD, keren juga loh. Aku mau keren loh. Siapa tahu jadi banyak followernya karena namanya itu. Gara-gara KD ya. Ternyata pas di follow lah, KD-nya kok. Udah. Enggak. Sama suami aku hitam juga. Enggak. Sama loh. Nggak apa-apa. Enggak. Oke. Kalau aku tetap pokoknya nggak perlu ada rahasia karena rahasia membuat nggak nyaman. Pasti jadinya istrinya insecure. Jadi istrinya curiga-curiga, mukanya dicemberutin, mau lu nggak dimasakin. Kamu terlalu panjang Dora, masa gara-gara handphone sampai nggak dimasakin? Loh, iya dong. Gini. Halo, Ferguson. Maria, bukan berarti kita menghormati hak milik, maksudnya menghormati HP masing-masing. Terus artinya, wah gue punya ini nih, gue punya rahasia nih yang harus ditutup-tutupin. Bukan berarti gitu, kalau menurut aku loh ya.
Udah, gitu aja slide-nya. Karena ya, kan udah deh, pokoknya kalau perempuan ya, hey, pasti setuju deh coba perempuan-perempuan sama aku dia. Kalau misalnya handphonenya nggak boleh dilihat, passwordnya nggak boleh tahu, langsung ting tong gitu, pasti ada rahasia. Ini maksudnya ada cewek lain nih, atau pasti ini kemana nih? Ayo duitnya kemana misalnya gitu. Pasti deh James gitu. Jadi coba ibu-ibu, please coba komen di kolom. Curang nih, yang nonton ibu-ibu semua. Tapi bener aja coba ibu-ibu. Setuju nggak sama aku? Kalau coba kita nggak tahu ya, pasti kita curiga saldo di banknya ada berapa. Aku punya pendukung, nggak setuju. Edi, engkau penyelamatku. Edi penyelamatku. Iya. Iya, jadi coba balik lagi ke slide, coba deh. Karena tuh ya beneran deh, kalau misalnya privacy atau misalnya ada rahasia, pasti jadinya nggak nyaman. Terus jadinya kayak kita merasanya suami nggak setia, ya kan? Tapi kalau kita nggak ada rahasia, jadinya oh iya kita sama-sama setia, oh iya there's nothing wrong gitu. Jadi kita juga berasa to the man, aman, ya aman, nyaman, aman dan nyaman deh kalau boleh gue tambahin, aman nyaman. Kalau privacy itu buat yang di luar rumah aja, buat yang di bukan keluarga inti itu nggak apa-apa. Kita kan tetap harus jaga privasi yang dalam keluarga kita. Tapi kalau suami dan istri, ini loh udah 2 jadi 1. Kamu baca kitab suci makanya. Kalau mau ada di Mazmur. Kalau mau aman, nyaman, tinggal di klaster yang ada satpamnya. Udah aman, nyaman. Lucu deh Dora. Di kolom komen nggak cuman kita yang berantem. Ini lightersnya juga. Si Edi ada yang ngelawan. Om Ed, mah pencitraan Om, aslinya dia setuju. Jadi istri nggak suka disurprisein sih. Lanjut, kalau dibalikin yang penting sama-sama sepakat. Aku nggak suka surprise sih. Iya, kado. Enggak, maksudnya Om Edi itu adalah jadi maksudnya kalau misalnya nggak ada privacy berarti kan istrinya nggak suka disurprisein dong. Kan kalau disurprise kita harus rahasia sama istrinya. Hey, Ferguson, itu beda hal. Iya dong. Itu juga salah satu gunanya kenapa kita harus menghormati hak milik masing-masing. Gitu loh. Tapi kalau aku nggak suka, aku sukanya gift-nya tuh sesuai apa yang aku mau. Jadi kalau dia salah pesan bunga, aku suka sebel. Jadi mendingan aku kasih tahu bunganya warna putih sama biru aja. Gitu. Kamu jangan pesan yang pink, aku nggak suka. Jadi mendingan gue kasih tahu daripada sia-sia, gue nggak suka. Ini sinyalnya kok putus-putus ya. Udah nggak mau denger. Oke, kalau kamu kesel ya. Iya, KZL. Kalau kamu punya slide, aku juga punya slide, ya. Nih, aku bacain. Jadi, ternyata kita tuh tetap harus menjaga privasi. Karena apa? Harus menjalin kerjasama antar pasangan dengan saling percaya. Jadi justru kalau aku, dengan menghormati HP masing-masing, nggak ikut campur, kalau mau pinjam harus izin, justru itu karena sudah ada trust di antara kita. Trust ya, trust, bukan sampah. Trust itu trust, ini trust. Ya. Ini bukan. Ini saling percaya. Jadi justru karena kita saling percaya, udah nggak perlu lagi gitu loh. Karena gini loh, tadinya cuma mau minjem, mau lihat-lihat, tapi lama-lama tuh kayak beda udah motivasinya. Gua mau ngecek nih kali ini. Itu beda loh ya. Kalau udah ngecek itu bikin kepo dan bisa membuat hal-hal kecil jadi pemicu kayak gitu. Terus dengan begitu itu akan menjaga kesehatan hubungan kita gitu loh. Jadi kita akan adem ayem, nggak ada konflik-konflik alay yang gara-gara handphone, gara-gara DM-an, gara-gara chat-chat yang nggak jelas. Keterbukaan tidak selalu baik. Tuh, ada waktunya. Apa contohnya? Coba kasih aku contoh keterbukaan tidak selalu baik. Justru kalau terbuka, nggak ada rahasia, itu kita akan semakin percaya dan semakin setia loh, bener deh. Aku punya teman yang kalau umpet-umpetan itu tuh buntut-buntutnya. Misalnya amit-amit, misalnya suaminya ada sesuatu deh pasti. Makanya diumpetin. Kalau nggak ada diumpetin, kenapa harus di privasi-privasiin sih? Itu
Tapi aku setuju sih kalau misalnya tentang harus minta izin. Oke. Nah. Kalau itu, oh iya oke gitu. Tapi ya udah kalau PIN masa nggak boleh tahu sih? Terus apa contohnya? Satu aja contohnya. Aduh, mana ini nih. Ini aku yakin sekali yang suaminya Frida Claudia ini, pasti akan menjaga sangat-sangat handphonenya karena dapat istri kayak Frida Claudia ini yang dikit-dikit mana nggak berhenti apa. Aduh, parah sih ini. Ya udah Dor. Jadi sebetulnya nih Dor ya. Iya. Oke. Sepertinya malam ini kita nggak bisa terlalu James, nggak bisa terlalu Dora. Oke ya. Jadi gini ya. Kalau menurut gua sih, memang kita nggak perlu ada. Ini handphoneku loh ya, nggak boleh macam-macam. Itu handphonemu nggak boleh macam. Oke, gua setuju. Kita saling terbuka. Jadi boleh sih, gua lihat HP istri boleh lihat HP gua. Tapi tetap harus menghormati, tetap harus izin. Oke. Tetap iya gitu loh, nggak bisa sembarangan. Itu kalau menurut gue lah ya. Karena judulnya itu HP-ku, itu HP-mu. Ada hal-hal yang memang nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilewati. Pekerjaan lah, apa dan lain sebagainya itu nggak bisa. Itu udah privacy gue. Dan itu sebetulnya kalau dijaga bisa berdampak untuk kestabilan negara. Wah, kestabilan keluarga maksudnya. Oke. Jujur Li, karena aku kesian sama rambut kamu yang kayak sekarang ini, yang membuat kamu jadi kelihatan oldies gitu ya. Jadi besok tolong kamu rambutnya enggak. Jadi kalau gue sih, kalau aku setuju aja. Kalau tentang yang menghargai, oke. Aku realize, iya juga ya, iya benar sih. Tapi karena ini juga terakhir episode aku sama kamu, Balada Rumah Tangga. Ntar kan kamu minggu depan sama yang lain. Ya udah deh, aku melembutkan hatiku sedikit ya. Sedikit setuju sama kamu kalau menghargai dan menghormati penting. Tapi tentang privacy, boleh nggak usah ada privacy, tapi harus izin. Oke, aku setuju sih kalau itu. Ini kita kayaknya jadi cocok jadi expert ya, bisa ya kayaknya ya. Kayaknya boleh sih. Nanti next episode lu jadi expert ya, yang bicara terakhir. Gue juga sekali-sekali boleh lah ya. Tapi yang bawain acara siapa ya? Oke, gue terima. Gimana sih yang bener tuh? Jadi gue terima ya. Sebetulnya lu udah nggak mau berdebat lagi sama gue. Thank you banget karena ini episode yang terakhir. Gue juga janji gue nggak lagi akan menghitamkan rambut gue ya. Ya wes, seperti biasa perdebatan kita akan diakhiri dengan expert kita, Pak Tenoyo. Silakan Pak Tenoyo. Oke, baik. Tentang sebuah privacy ya. Itu yang saya juga sama istri sampai hari ini alami. Tapi kalau saya tipikal orang yang tidak mau pusing gitu. Dalam artian begini. Kalau istri saya mau lihat HP, dia mau bongkar HP saya fine-fine aja gitu. Apa yang saya harus sembunyikan gitu. Karena bagi saya, apalagi saya dididik menjadi seorang pria, tanda petik, ada embel-embelnya pria sejati, gitu ya. Mungkin Sis Bro juga pernah sering dengar tentang istilah pria sejati, begitu. Saya dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang terbuka. Artinya seperti firman juga pada saat Yusuf, ya, yang dia kemudian pada saat ditanya oleh Tuhan, siapa namamu, gitu ya. Dia ngomong, aku ini penipu, begitu. Dan saat itu dia ngomong namanya itu sebagai penipu. Tuhan ngomong, kamu hari ini bukan penipu lagi, tapi namamu akan menjadi Israel, Allah yang menyertai. Saya dididik untuk berani terbuka dengan kondisi saya, dengan siapa saya, dan kemudian apa yang saya ada. Termasuk HP. Kalau memang kita ini tidak ada apa-apa, ngapain takut untuk dilihat, begitulah. Ya ini yang masalah privacy. Tapi kalau misalnya pasanganmu itu sering pakai HP-mu, kemudian sampai ya istilahnya Anda mau buka HP-mu sendiri aja tidak bisa, ya ngomong dong baik-baik.
Atau Anda juga pakai HP-nya dia aja untuk browsing gitu loh, atau untuk melihat apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya perlu ditanyakan, artinya begini. Ada sesuatu yang terjadi, itu jangan diasumsi, lebih baik dikomunikasi. Hubungan saya dengan istri semakin hari semakin baik karena kami menghindari yang namanya asumsi. Karena asumsi itu pasti akan berimbas sesuatu yang negatif. Mending ditanya, kenapa sih lu kok selalu pakai HP gua? Emangnya lu mau lihat apa? Tanpa ada sebuah perasaan yang kita perlu sembuh atau sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang Anda sembunyikan, ya mau dilihat apapun ya silakan kan begitu. Jadi tidak salah kalau dia ngomong kita kan sudah menikah, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itu memang benar. Apa yang perlu ditutupi? Kalau ada ditutupi berarti something wrong with us gitu. Kita sudah menikah ya sudah. Ya artinya dia tahu apapun, saya pun juga tahu dia apapun. Bahkan sekecil apapun problem saya pasti cerita sama istri. Nah, perkara istri tidak cerita, I don't care. Karena itu sebuah tipikal. Saya tidak bisa maksa dia. Tapi saya melakukan yang saya bisa. Artinya saya tidak problem. Ya, HP saya mau dipakai silakan, mau dilihat. Nah, dengan begitu malah akhirnya istri saya jadi sungkan-sungkan sendiri. Memang tidak ada apa-apa. Gitu. Mungkin dulu dia juga curiga. Karena saya juga dari orang yang tanda petik tidak beres begitu ya kehidupan saya. Tapi pada saat saya bertobat dan sebagainya, semua terbuka. Tidak ada yang saya sembunyikan. Hanya tinggal sekarang masalahnya kalau handphone Anda dipakai dan sebagainya, ya komunikasikan aja. Gitu loh. Aku ya perlu dong. Aku juga mau misalnya kerja, atau aku juga mau lihat something, begitu. Jadi masalah yang privacy itu menurut saya tidak perlu ada lagi. Kalau ada sesuatu yang dikatakan privacy itu hanya sebuah pembenaran, karena Anda sedang menyembunyikan sesuatu, itu bagi saya pribadi. Kalau saya hari ini handphone saya ada 3 atau 4 atau berapapun, saya mau dilihat silakan, bahkan anak-anak saya mau lihat silakan, memang tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Oke. Aku juaranya. Iya. Tapi tetap aku ada benernya. Iya. Jadi ternyata mau saling lihat boleh banget. Tapi pemakaiannya ya itu tetap ya harus saling hormatin gitu aja. Jangan sampai si yang punya handphone ngerasa, loh kok jadi kayak gini, loh kok dibales dan lain sebagainya. Dibajak, kayak gitu ya. sih. Iya, kayak dibajak, bener-bener. Bajak, ya. Setuju tadi ada kalimat Om Teranya bagus banget tuh, jangan asumsi tapi komunikasi. Nah, itu That's keren very banget. nice. Dan kadang-kadang motivasi orang, ini kan privacy, ternyata nggak mau terbuka, kayak gitu. Oke, sip. Thank you so much, Sis Dora, udah nemenin aku 4 episode di Balada Rumah Tangga. Nggak ada yang lebih pas daripada kamu yang menemani aku selama 4 episode ini. Kita undang lagi ya, jangan ngomong. Pasti. Thank you so much. Berantem sama aku ya. Iya. See you ya di episode-episode berikutnya ya. God bless. Ya, Lighters, itu tadi thank you banget buat Pak Tenoyo. Aku juga mau thank you buat Dora. Aku juga mau thank you buat kalian semua yang udah nongkrong di acara ini. Seperti tadi di awal sebelum acara ini mulai, aku tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Dora. Ternyata berumah tangga itu susah ya. Iya benar sih, memang nggak gampang gitu loh. Jadi, tapi percayalah teman-teman, meskipun saat ini kalian sedang bermasalah pun, jangan terlalu fokus sama masalahnya. Sekali-sekali coba kamu ingat kata-kata tukang foto. 1, 2, 3, ayo senyum. Gitu. Jadi stay cool aja ya, hadapi segala permasalahan dengan senyum karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you.
cukup